Shalom Bapak Ibu, Oma Opa semuanya, shalom. Saya ucapkan selamat hari Natal. Saya percaya sukacita Natal ada di rumah Oma Opa, Bapak Ibu Saudara semua. Yang percaya katakan amin. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Pada hari ini tepat tanggal 25 Desember kita akan memperingati daripada kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia, bagi saudara, bagi saya, dan bagi kita semua. Mari sama-sama angkat pujian ini. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Katakan namanya, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Yuk sama-sama kembali katakan, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia, haleluya. Serukan namanya, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Biar musik memuji Tuhan, mari datang kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kelahiranmu. Terima kasih buat kedatanganmu ke dalam dunia ini ya Tuhan. Yang menebus setiap kami, yang menebus dosa kami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, pada saat ini kami boleh berdiri sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdiri sebagai hamba-hamba Tuhan. Semua karena Engkau ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, di momen Natal ini Tuhan, kami hendak menyembah Tuhan. Kami hendak memuji Tuhan. Inilah persembahan syukur kami Tuhan, buat segala yang telah Kau buat dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Terpujilah Yesus Tuhan kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan namanya, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory
bagi Dia. Haleluya. Kami angkat tangan, kami katakan namanya, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Katakan semua manusia, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Semua manusia, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Raja segala raja yang sudah hadir di tengah dunia ini. Haleluya. Sehingga semua bangsa-bangsa bersuka cita, semua bangsa-bangsa menaikkan pujian penyembahan. Haleluya. Begitu juga oma, opa, bapak ibu saya di rumah, saya percaya semua akan dengan sukacita menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Yang mau memuji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, angkat tanganmu, katakan Gloria. Gloria, muliakan Gloria. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Tepuk tangan di hadapan Tuhan, tepuk tangan bagi Dia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Oma opa sendiri di rumah-rumah nyanyikan kita surga. Haleluya. Yuk oma opa katakan, kita surga bergema,
lahir. Oh, damai, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Yuk sama-sama katakan, yes. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajar, kita surga bergema. Lahirlah kita surga bergema, kita surga bergema. Lahirlah jamu kita surga, kita surga bergema. Lahirlah jamu mulia. Serukan haleluya. Dialah Raja kita, Dialah Tuhan kita, Dia sumber kebenaran oma, opa, bapak, ibu, saudara, dan kita semua. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Oh, mari kita memuji Tuhan sambil menari Dia. Yeay. Oh, haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan kembali, Yesus jalan. Oh, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yuk angkat tangan sama-sama, lambaikan, katakan, yo. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan kembali, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Angkat tanganmu, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory. Oh, di dalam namanya. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi, angkat suara. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh Yesus, di dalam namanya ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada keselamatan, amin. Yuk kita katakan sama-sama. Kekal. Oma Opa, selamat hari Natal, damai Natal ada di dalam setiap Oma dan Opa. Tak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2023 di bulan Desember ini. Di mana-mana semuanya merayakan hari Natal. Tapi terlebih ada Tuhan Yesus di dalam diri Oma dan Opa. Dan damai Natal ada pada setiap kita. Kita percaya bukan sekedar kita bernyanyi, tapi Dia adalah penasihat ajaib. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan.
lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Shalom, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Wah, bersyukur sekali ya kita bisa merayakan hari Natal di tahun 2023 ini bersama-sama di tanggal 25 Desember ini. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh ya diberi kesempatan untuk merayakan bersama-sama Oma dan Opa. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, tapi hari ini kalau kita boleh bersama-sama, itu semua karena anugerah Tuhan. Yuk Bapak Ibu, Oma dan Opa, para pemirsa,
Saya ajak untuk kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan pada kami, terutama pada hari ini, untuk kami boleh bersama-sama Oma dan Opa, pemirsa, untuk merayakan hari Natal meskipun dalam suasana online. Kami percaya ini tidak mengurangi hadirat Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Bapak, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman-Mu. Engkau mengurapi setiap Oma dan Opa, pemirsa semuanya yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, Natal itu begitu meriahnya ya. Dengan lampu-lampu yang luar biasa di sana sini. Apalagi kalau kita melihat, wah sekarang ini ya di kota Solo, wah itu modelnya sudah hampir kayak model di luar negeri gitu. Sepanjang jalan dihiasi dengan lampu-lampu yang lucu-lucu ya, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Nah kalau kita melihat ini, mungkin ada yang ke Singapura dengan ornamen ya di sepanjang jalan Orchard Road itu ya. Itu waduh, begitu meriahnya, belum lagi yang di sana sini ya. Nah, kita lihat Natal hampir kita lupa ya apa makna sebenarnya, karena kita banyak disibukkan dengan kita banyak melihat gemerlapnya dunia ya, dengan lampu-lampu yang luar biasa, dengan pesta di sana sini ya. Belum lagi dengan kado-kado yang harus kita siapkan, yang kita harus order atau beli jauh-jauh hari ya. Kita persiapkan, kita bungkus rapi-rapi. Itu Natal seperti itu ya. Belum lagi Natal berbicara tentang liburan ya, liburan ke luar negeri ya, liburan ke Disneyland bersama anak-anak, bersama keluarga, atau liburan ke suatu tempat yang lain ya. Belum lagi berbicara tentang makan bersama keluarga, bersama sahabat atau teman-teman sepelayanan. Ini seru banget ya, kalau Natal ini seru banget. Belum lagi kita mengadakan donation ya, acara untuk membagi-bagikan pada orang lain. Nah, belum lagi bicara tentang menyiapkan baju-baju yang akan dipakai pada acara celebration Natal itu nanti, atau buat ke gereja, atau buat makan bersama keluarga, atau buat nonton sesuatu celebration yang lain. Belum lagi disibukkan dengan acara-acara di gereja, harus latihan, harus gladi bersih ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua kegiatan ini seringkali membuat makna Natal itu bergeser ya. Terus terang, orang kalau ditanya Natal itu apa? Bagi kamu Natal apa? Natal adalah memberikan coklat kepada orang yang dikasih, atau memberikan kado pada orang yang dikasih. Belum lagi ada lagi yang berbicara Natal tentang kasih. Nah, ini mari sama-sama hari ini ya, kita mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi tentang makna Natal ya, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan ya. Nah, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, kita lihat ya, kita mau renungkan kembali ya, apa sih sebenarnya Natal? Atau hanya buka online dari HP atau dari laptop, atau hanya sekedar cuman ke gereja dan that's it, beres gitu ya. Karena mumpung Natal ke gereja ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar ya, makna Natal ya. Makna Natal itu sebenarnya apa? Nah, kita akan belajar sama-sama ya. Sebenarnya adalah satu sukacita yang luar biasa. Yuk kita belajar sama-sama dari Lukas pasal 2. Kita mulai baca dari ayat ke-8 ya. Di situ ada para gembala. Kita baca sama-sama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Nah, gini Oma dan Opa, ya ketika malam hari mereka sedang
menjaga ternak mereka ya dari binatang buas atau dari yang lain-lain yang membahayakan. Mereka menjagai domba-domba mereka ya. Ketika menjagai di malam yang senyap itu, tiba-tiba ada terang yang begitu menyilaukan, dan gembala-gembala ini aduh kaget begitu ya, kira-kira kaget itu, apa ini, ada apa ini. Tiba-tiba suara malaikat itu berkata, jangan takut ya, jangan takut ya. Nah, mereka dalam keadaan ketakutan sehingga suara itu mengatakan jangan takut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, ini poin penting banget. Apa yang dikatakan malaikat itu? Malaikat itu mengatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini dia ya, makna yang sesungguhnya, yaitu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para gembala ini luar biasa. Mereka adalah orang yang benar-benar spesial, karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali diberitahukan ya oleh malaikat tentang kelahiran Tuhan, tentang kesukaan besar itu. Berikutnya kita akan baca bersama-sama. Hari ini telah lahir. Apa itu kesukaan besar itu apa? Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin, akan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Amin ya. Nah, itu tadi pembacaan ya. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan Maria? Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, apa yang dikatakan? Tadi ayat tadi mengatakan ya, malaikat itu, kuberitakan kepadamu kesukaan besar, berita sukacita dari surga ya, berita sukacita dari surga. Jadi Natal adalah tentang berita sukacita ya, yang diberitakan ya. Sukacita, kalau kita ngomong tentang sukacita, happy gitu ya, kesukaan, sukacita itu senang ya, itu biasanya konotasinya dikonotasikan dengan memperoleh sesuatu ya, memperoleh sesuatu, apakah itu undian atau mungkin memperoleh hadiah atau memperoleh bingkisan, kiriman makanan ya, atau memperoleh perhatian atau itu dikonotasikan sukacita itu dengan seperti itu. Tetapi hari ini kita belajar sukacita yang sesungguhnya yang Tuhan sedang kirimkan ya ke dunia adalah apa? Adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Inilah sukacita yang sesungguhnya, bukan sukacita yang fana, yang bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang fana ya. Sukacita kalau dikasih coklat. Kalau nggak dikasih coklat, nggak sukacita dong, ya toh. Nah, sukacita karena memperoleh hadiah. Kalau tidak peroleh hadiah, nggak sukacita dong. Nah, tapi hari ini kita belajar bersama ya, Oma dan Opa ya. Wah, aku tuh seneng loh, sukacita loh. Kalau
kalau aku itu diajak jalan-jalan sama anak menantuku. Wah, iya. Kalau diajak jalan-jalan sama anak menantu seneng. Tapi kalau tidak diajak bagaimana? Nggak sukacita kan? Nah, tapi hari ini kita mau belajar sama-sama. Sukacita kita itu bukan karena kita diajak jalan-jalan. Sukacita kita bukan karena kita dapat sesuatu, atau dibayarin makan, atau dikasih hadiah. Bukan itu. Tetapi sukacita yang sesungguhnya adalah hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat dunia. Sukacita yang sesungguhnya adalah bahwa kita boleh mengalami bahwa Tuhan sudah lahir dalam kehidupan kita untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Kita diangkat dari lumpur dosa, kita beroleh hidup yang kekal. Itu adalah sukacita yang sebenarnya. Jadi Oma dan Opa kalau pada Natal ini mungkin Oma dan Opa ngalami sedih ya. Oma dan Opa mungkin anak menantu lupa, atau anak menantu tidak cukup dana untuk memberikan baju yang baru pada Oma dan Opa atau para hadirin sekalian ya. Tetapi hari ini kabarnya kita nggak perlu sedih yang begituan, karena itu fana, itu tidak kekal. Sukacita surgawi adalah sukacita tentang kekekalan ya, tentang bagaimana kita ini sudah dipindahkan dari maut menuju pada terangnya yang ajaib. Nah, itu sukacita yang sesungguhnya. Nah, sukacita ini mengapa kok sukacita ini diberitakan ya? Mengapa malaikat itu berkata memberitakan kabar sukacita kepada manusia ya, dikatakan untuk seluruh bangsa. Mengapa? Pada saat itu orang-orang Yahudi ya, mereka itu dalam keadaan yang kondisi yang tidak baik. Mereka dalam kondisi berada di bawah penjajahan Romawi. Kita tahu sendiri ya, kalau di bawah penjajahan satu negara yang lain itu nggak enak ya. Mereka memimpikan, mereka kepengen seperti dulu zaman Saul, zaman Daud. Mereka punya kerajaan sendiri dengan rajanya sendiri. Mereka merindukan hal itu. Mereka dalam keadaan yang tidak baik, sehingga kabar sukacita itu diberitakan dan mereka senang ya. Mereka senang ya. Terus apalagi yang membuat sukacita ini diberitakan ya? Mereka merasa dalam keadaan tersingkir ya. Para gembala itu adalah orang-orang yang sepertinya tanda kutip tersingkir ya. Tersingkir kenapa? Mereka itu dicap sebagai orang-orang yang gak jujur ya. Kok bisa begitu? Biasanya mereka kalau bekerja pada sedang mengeluarkan domba-domba dari kandang ya, mereka mengeluarkan 100 domba. Yang kembali itu cuma 98 ya. Dengan alasan diterkam binatang buas, dengan alasan hilang, dengan alasan tersesat dan sebagainya dan sebagainya. Mereka dianggap orang yang tidak jujur. Mereka tersingkir, hidup mereka tersingkir. Mereka dalam keadaan stres, susah si para gembala ini. Sehingga malaikat itu mendatangi mereka pertama kali ya. Karena mereka perlu sukacita. Mereka dalam keadaan tidak baik. Mereka perlu sukacita itu. Mereka disadarkan ya. Kemudian apalagi yang membuat malaikat itu memberitakan sukacita ya. Orang-orang Yahudi ini menanti-nantikan Mesias itu sudah lama banget ya. Nabi-nabi mereka tahu ya, nubuatan nabi-nabi mereka tahu ya, ada nubuatan bahwa seorang Mesias akan datang dan akan menjadi juru selamat mereka. Mereka tahu persis itu. Tapi kapan? Saat itu malaikat berkata, kabar sukacita, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia. Wow, Mesias sudah lahir. Mereka sukacita, mereka gak pikir panjang, mereka sukacita yang luar biasa ya. Nah ini luar biasa ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Nah jadi bagaimana dengan kita ya? Apakah di Natal ini kita masih disibukkan ya dengan acara-acara beli baju, kirim kado dan sebagainya, sehingga melupakan makna Natal itu sendiri.
Tapi biar hari ini kita bersama-sama merenungkan ya. Merenungkan makna Natal itu dalam kehidupan kita. Jadi sukacita yang Tuhan berikan pada kita bukan tentang uang. Sukacita itu bukan tentang kado dari anak cucu menantu. Bukan. Sukacita bukan tentang perhatian dari anak cucu menantu. Mungkin hari-hari ini mereka sibuk. Bahkan mungkin kita sebagai seorang nenek atau seorang kakek, kita ditinggal di rumah, anak-anak, menantu, cucu semua liburan ke luar negeri 2 minggu, 3 minggu. Kita suruh jaga rumah sama pembantu mungkin. Sehingga kita menjadi sedih. No, jangan seperti itu. Ya. Sukacita kita bukan karena kita ada materi dan sebagainya, tetapi sukacita kita karena Tuhan sudah lahir dalam kehidupan kita. Amin. Yang amin sama-sama katakan yes. Yes ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, malaikat itu juga mengatakan ya, kabar sukacita untuk semua bangsa. Semua bangsa. Kalau kamu ngomong semua bangsa, Tuhan itu adil loh, ya. Dia Tuhan yang adil. Dia nggak pilih kasih. Dia nggak katakan sukacita ini cuma buat kamu aja nih orang Yahudi, ya. Kabar sukacita Mesias lahir ini buat orang Yahudi aja, enggak. Ya. Tetapi buat seluruh bangsa, ya, seluruh bangsa. Tuhan nggak beda-bedakan. Puji Tuhan ya. Nah, biarlah kita juga ngambil hikmahnya ya. Kita juga mencontoh Tuhan kita ya, Tuhan yang adil ya. Kemudian sukacita ini diberikan pada mereka yang mau ya. Yang mau terima, yang nggak mau ya nggak bisa. Karena firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya, yang percaya ya beroleh hidup kekal, yang nggak percaya ya enggak. Yang percaya beroleh sukacita itu, yang enggak ya enggak. Ya. Jadi ayo sama-sama ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk sama-sama. Mungkin kita sudah lupa hal-hal seperti ini, tapi kita kembali hari ini kita diingatkan. Hari ini yang paling penting, kita mau belajar bagaimana respon gembala-gembala itu terhadap kabar sukacita yang diberikan oleh malaikat itu kepada mereka. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Kita mau melihat. Nomor 1 ada tiga respon dari para gembala itu. Respon yang pertama ya. Gembala itu mau mendengarkan para malaikat. Gembala itu kan lagi duduk-duduk ya, lagi tiba-tiba kaget ya. Kaget, malaikat berkata, "Jangan takut ya. Aku beritakan kepadamu sukacita besar ya, sukacita untuk seluruh bangsa ya." Mungkin ada orang yang beda ya. Tapi gembala-gembala ini mendengarkan. Ada orang yang mendengarkan dan mendengar itu berbeda. Mendengar itu ya udah suaranya ngong ya, denger aja. Tapi tidak mendengarkan ada apa ini ya. Tapi malaikat itu berkata-kata kepada gembala itu, dan gembala itu mendengarkan apa yang dikatakan malaikat itu. Kok tahu Bu Hana di situ padahal nggak ditulis? Tahu. Kenapa? Karena gembala-gembala itu bisa mengerti dengan benar ya. Apa inti dari perkataan malaikat itu? Nanti kita akan lihat ya. Nah, jadi gembala-gembala ini mendengarkan perkataan malaikat itu. Di sini dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud." Nah ini, kalau mereka tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mereka miss. Beritanya mereka miss.
banyak orang sekarang ini ketika firman Tuhan diberitakan ya, apalagi pas Natal ini ya, mereka nggak mau dengerin. Yang penting mereka udah ke gereja, yang penting mereka tubuhnya itu datang ke gereja. Tetapi pesannya apa ya tadi pesannya ya? Oh tadi dramanya lucu. Loh pesan firmannya apa? Nggak ngerti. Tapi yang ada di benaknya dramanya lucu. Atau yang ada di benaknya bajunya, kostumnya keren. Nah, hari ini kita mau kita mau sama-sama merenungkan apa yang diberitakan malaikat itu. Kita harus ingat, gembala-gembala itu ingat benar apa yang diberitakan. Karena mereka mendengarkan. Orang yang mendengarkan itu nggak lalu lalang, nggak sepintas saja, tetapi ditangkap ya, dimasukkan dalam hati. Itu mendengarkan ya, dengan kesungguhan hati. Mereka nggak berbantah-bantah. Masa kayak gitu, masa Mesias lahir, yang bener aja, itu bukannya mengada-ngada ya. Enggak. Tapi para gembala itu mendengarkan dengan kesungguhan hati ya. Banyak orang menggunakan momen Natal ini cuman untuk sekedar datang aja. Karena datangnya kalau pas Natal, kalau pas Paskah ya. Jadi pas Natal, pas Paskah, cuma datang ke gereja. Tapi kita bukan orang yang begitu. Amin ya, amin ya. Mungkin juga banyak orang yang sudah sekian lama ya tidak hadir ke gereja. Mungkin karena pekerjaan yang sibuk, mungkin karena ada acara-acara yang lain ya. Tapi ketika mereka ke gereja, ada panggilan untuk ke gereja, mereka ke gereja. Yang sering terjadi cuman tubuhnya aja yang ke gereja. Tetapi message-nya mereka nggak nangkep. Seperti tadi saya katakan ya, message-nya nggak nangkep. Mereka cuma ke gereja karena Natal. Oh ini Natal, KTP Kristen mesti ke gereja dong karena Natal. Nah, motivasinya cuma itu. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama ya. Apa Natal, arti Natal sesungguhnya, yaitu kabar sukacita. Biar kita mendengarkan ya, mendengarkan saat ini kita mendengarkan benar-benar apa yang menjadi message, apa yang menjadi berita Natal yang sesungguhnya ya. Amin, Oma dan Opa ya. Jadi bukan karena bajunya, bukan karena semuanya, tetapi berita Natal yang sesungguhnya, yaitu kabar sukacita untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita juru selamat dunia ya, Mesias dunia. Yang kedua, sikap yang kedua adalah para gembala itu, yang pertama tadi mendengarkan ya. Yang kedua adalah percaya, bertindak, dan dalam kesatuan hati ya. Jadi percaya dan bertindak dalam kesatuan hati. Orang bisa firman Tuhan dibagikan jebret. Orang bisa. Tetapi mereka nggak bertindak ya. Mereka cuman ya udah beritanya gitu, ya udah gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Yuk kita baca ya, Lukas 2 ayat 15 sampai 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Nah, malaikat-malaikat itu sudah pergi, kemudian langsung para gembala itu ya, karena mereka percaya sungguh-sungguh. Ini firman dari surga. Ini berita dari surga. Kesukaan dari surga. Ya. Ayo, ya, kita ke Bethlehem. Loh kok tahu ke Bethlehem? Lah karena tadi mendengarkan. Kalau nggak mendengarkan nggak tahu kalau itu di Bethlehem. Karena perkataan malaikat bukan Bethlehem. Perkataan malaikat mengatakan di kota Daud. Orang yang tidak mendengarkan, tidak menyimak, nggak tahu. Tapi para gembala itu menyimak sehingga mereka tahu, oh di kota Daud ya. Nah, kemudian mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf yang berbaring dalam palungan itu. Kepikir nggak sih ya, gembala itu
cepat-cepat buru-buru, dombanya mbe, ayo, cepet, mau. Wah, domba-dombanya dibawa, kira-kira begitu. Kalau ditinggal nanti diterkam binatang buas. Jadi ayo cepet. Menuju ke kota Daud, ke Bethlehem. Waduh, tadi alamatnya mana ya tadi ya? Alamatnya Yusuf dan Maria, bayi Yesus tadi di mana, Sang Mesias itu di mana ya? Alamatnya di mana ya? Di Bethlehem, di jalan apa ya? Enggak jadi seperti itu loh. Tapi para gembala itu benar-benar mendengarkan. Ya. Inilah tandanya, dikatakan inilah tandanya. Ya. Bayi itu dibungkus lampin, dibungkus dengan kain lampin yang putih. Inilah tandanya, dibungkus kain lampin di atas palungan. Cuman itu tandanya. Baru lahir. Bayi yang baru lahir dibungkus kain lampin di atas palungan. Waduh, dengan 3 hal ini mereka mencari. Mereka bersatu hati ya. Mereka ya udah, ayo cuma. Emang bisa cuman begini? Enggak. Mereka enggak ayel-ayelan ya. Mereka bersatu hati. Mereka tahu ya, mereka pasti dipimpin oleh Tuhan untuk menemukan bayi itu. Mereka sungguh-sungguh, mereka percaya dan mereka mencari bayi itu dengan sungguh-sungguh ya. Dan bertemu, wah, sukacita mereka tambah menjadi-jadi ya. Mereka sangat bersukacita karena berjumpa dengan bayi Yesus, dengan Sang Mesias ini. Ini luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Juru Selamat itu mengubah hidup kita ya. Yang tadinya biasa-biasa saja menjadi penuh sukacita, menjadi luar biasa. Apa yang terjadi? Respon yang ketiga ya. Kita lihat respon yang ketiga. Respon yang ketiga adalah para gembala itu menceritakan kabar sukacita itu kepada semua orang. Para gembala menceritakan kabar sukacita itu. Nah, ini responnya ya. Ketika dia berjumpa dengan bayi Yesus ya. Ini satu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan malaikat itu. Dia saat tadi pertama kali udah dilawat ya. Dilawat, berjumpa dengan malaikat, dilawat oleh firman ya. Kemudian dia melihat firman itu, bahwa Mesias itu sudah lahir. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Apa yang terjadi perjumpaan itu membuat mereka menceritakan ya. Membuat mereka menceritakan kepada orang apa yang dikatakan malaikat itu kepada mereka ya. Mereka nggak tahu, orang-orang di sekitar mereka nggak tahu apa yang terjadi, mereka nggak tahu. Kok begini? Dipikir hanya seorang bayi biasa. Mungkin tetangga-tetangganya ada bayi lahir ya. Tetangga kanan, tetangga kiri, ada bayi lahir. Oh, kok lahirnya di palungan begini. Tetapi para gembala ini ya. Para gembala ini mereka menceritakan ya. Ini itu Mesias. Ini Juru Selamat dunia yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah kehidupan kita. Hari ini Oma dan Opa ya, kelihatannya cuma Natal ya. Beritanya Natal, berita sukacita. Tetapi ada 3 hal penting ya. Ketika kita mendengarkan ya, apa yang menjadi berita Natal itu. Ketika kita nggak cuma mendengar, tapi kita mau bertindak. Apakah hari ini kita sudah bertindak? Kita percaya, mungkin percaya, yes percaya. Tapi apakah kita sudah bertindak, melakukan? Kemudian apakah kita sudah memberitakan? Tapi biar hari ini Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kita nggak cuma sekedar hari ini kita mendengar firman Tuhan ya. Tapi Oma dan Opa, mari kita beritakan kabar sukacita ini kepada dunia ya. Kepada mungkin nanti anak cucu yang datang. Tiba-tiba, Oma, mereka datang. Oma, selamat Natal ya. Kita bisa beritakan kabar sukacita itu kepada anak cucu kita. Mungkin yang datang tamu atau menantu,
Atau mungkin kita jalan ke mall, ya, pramuniaga di sana, ya, kita bisa beritakan kabar sukacita itu kepada mereka dimanapun kita berada. Puji Tuhan ya Oma dan Opa. Jadi kita ingat 3 respon gembala itu yang luar biasa. Yang pertama, kita mau mendengarkan apa yang diberitakan surga kepada kita. Kemudian kita berjumpa, ya, kita percaya berita itu, kita percaya dan kita lakukan, ya, kita lakukan. Kemudian yang ketiga, ya, kita beritakan kepada dunia. Puji Tuhan ya Oma dan Opa. Biarlah Natal hari ini, tahun 2023 ini merupakan Natal yang sedikit berbeda, yang berbeda, ya. Kalau Natal kemarin mungkin penuh dengan hingar-bingar, ya, tapi hari ini Natal yang penuh dengan Tuhan, apa sesungguhnya makna Natal di tahun 2023? Apa sesungguhnya makna Natal bagi kami ini? Ketika kita dibukakan tentang makna Natal ini, biarlah kita tidak tinggal diam, tapi kita menjadi, ya, mempunyai respon yang sama seperti gembala-gembala. Dan saya percaya di tahun 2024 nanti kita tidak sama lagi, ya. Ketika kita percaya, ya, akan berita surga itu, kita lakukan. Oh, yang terjadi apa? Kita akan arise and shine, ya. Kita akan bangkit, ya. Kita akan bergerak. Kita bangkit, kita bersinar, hidup kita menjadi terang bagi yang lain. Saya percaya ini bukan sesuatu yang biasa-biasa aja, tetapi tahun 2024 kita menjadi Oma dan Opa yang luar biasa. Karena Oma dan Opa akan dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi ketika kita memaknai Natal ini dengan benar. Oke Oma dan Opa, yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa biarlah Natal hari ini kita sama-sama lebih mengerti lagi akan makna Natal yang sesungguhnya dan apa yang harus kita lakukan untuk tahun 2024. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak untuk firman Tuhan, untuk makna Natal yang Tuhan beritakan pada hari ini. Kami tidak disilaukan dengan hingar-bingar lampu-lampu, tetapi kami memaknai setiap firman-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami tahu Natal adalah tentang sukacita surgawi, karena Engkau telah lahir, karena Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya barang siapa percaya tidak binasa, kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Bapa Surgawi, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang percaya dan memberitakan kepada yang lain, memberitakan sukacita ini kepada dunia. Bapak, kami percaya sehingga tahun 2024 nanti kami tahu Bapak, ini tugas kami. Kami boleh menjadi bangkit dan menjadi terang bagi yang lain. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu, untuk Natal pada tahun 2023 ini yang menutup acara ibadah online di tahun 2023 ini. Kami percaya kami akan terus bergerak maju. Kami tidak stuck, kami tidak mundur, tapi kami terus bergerak maju karena Tuhan beserta dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, ya. Sukacita Natal terjadi dalam kehidupan Oma dan Opa dan semua pemirsa yang ikut bersama kami bergabung dalam ibadah online hari ini. Selamat Natal. Kami dari tim penggembalaan Umas GBI Rayon 1D mengucapkan selamat Natal dan selamat memasuki tahun yang baru 2024 bersama dengan Tuhan. Arise and shine. Shalom Opa dan Oma, biarlah sukacita Natal dari Kristus Yesus selalu mengiring kehidupan Opa, Oma dan kita semua. Opa, Oma, nanti minggu depan mengawali tahun yang baru 2024, tetap semangat. Kita tetap beribadah kepada Tuhan Yesus secara online ya. Persiapkan hati dan pikiran setiap waktu Opa Oma di rumah untuk datang beribadah kepada Tuhan memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Opa dan Oma. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku. Puji nama Tuhan,
Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Yuk sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih anugerah kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di tahun 2023. Kami boleh memasuki bersama Tuhan dan kami terlalu yakin dan percaya Engkau juga Tuhan yang akan bersama-sama menuntun kami dalam mengakhiri tahun 2023. Dan kami boleh meninggalkan tahun ini Bapa dengan penuh sukacita yang di dalam Engkau. Kami boleh memasuki tahun yang baru bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada saat ini Tuhan. Untuk setiap Tuhan Yesus yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Setiap firman Tuhan yang disampaikan dan didengar oleh kami Tuhan. Itu boleh menjadi kekuatan yang menuntun kami mengakhiri tahun ini dan masuk kepada tahun yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus kami mau berdoa ya Tuhan, secara khusus ya Tuhan, untuk setiap para pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo sebagai gembala sidang kami. Kami mengangkat tangan, kami memberkati Pak Niko juga dengan Ibu Hermin ya Tuhan. Kami katakan Engkau yang akan memberikan kekuatan yang baru. Engkau yang akan menuntun kehidupannya ya Bapak untuk melihat mujizat demi mujizat, perkenanan demi perkenanan. Bahkan Engkau sendiri akan membawa dia naik Tuhan dan Engkau jadikan dia kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam pengembalaan pelayanannya ya Tuhan, Engkau selalu memberkati dan dimanapun hamba-Mu berada, di situ banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk karyawan kami yang kami kasih dan kami hormati. Untuk Bapak Pendeta Kiki Haryadi dan juga Ibu Mervina ya Tuhan. Kami bersyukur untuk orang tua rohani yang begitu mengasihi dan mengayomi ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau juga yang akan melingkupinya ya Tuhan. Engkau yang melindunginya ya Bapak. Dimanapun hamba-Mu berada, kemanapun dia melangkah, di situ ada penyertaan dan perkenanan Tuhan dalam kehidupannya. Keluarganya diberkati, perkenanan-Mu Tuhan terus nyata dalam pelayanan dan pengembalaannya atas Rayon 1D. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mengangkat tangan kami ya Tuhan untuk Gembala Umas yang kami kasih dan kami cintai. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Pendeta Hana ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk seorang ibu rohani yang begitu Tuhan Yesus mengasihi Engkau. Kami bawa dia dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Perkenanan-Mu terus Engkau nyatakan ya Tuhan. Dan hari-hari ini ya Tuhan kami akan terus melihat ya Tuhan. Manusia rohaninya semakin dikuatkan. Engkau akan membawa dia naik untuk melihat ya Tuhan. Bahwa kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terus Kau nyatakan ada kuasa otoritas daripada surga turun atas Ibu Hana ya Bapak. Dan kami akan melihat ya Tuhan. Kami akan melihat ya Tuhan. Oma, opa, umas yang ada ya Tuhan. Akan semakin Tuhan akan mengalami Tuhan. Mengalami pribadi-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan. Engkau akan pakai Ibu Hana lebih lagi. Dan kami percaya ya Tuhan. Di saat dia boleh menyerahkan kehidupannya ya Tuhan. Untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Maka kami percaya keluarganya diberkati. Kehidupannya menjadi berkat. Apapun yang dipegang tangannya Engkau yang jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk oma, opa yang boleh melihat tayangan ini. Kami katakan Tuhan, mereka juga Tuhan alami mujizat dan berkat Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan. Bahkan kami akan melihat sukacita yang daripada Tuhan terus ada buat oma opa dimanapun mereka berada. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami ya Tuhan untuk kota kami tercinta, untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk Indonesia, untuk bangsa yang besar. Kami berdoa terus ya Tuhan, kami minta perkenanan-Mu ya Tuhan. Seperti Engkau sudah memberkati dan melindungi Tuhan Yesus bangsa ini sepanjang tahun 2023 memasuki tahun yang baru. Kami katakan Tuhan penyertaan yang sama terus ada atas negeri kami Indonesia. Kami serahkan ya Tuhan setiap program-program secara khusus di tahun 2024 untuk pemilu ya Tuhan. Kami katakan semua boleh berjalan aman, tentram dan lancar. Setiap orang-orang yang adalah pilihan-Mu itu yang boleh berdiri tegak atas negeri kami, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan terus mempunyai nilai nasionalis dalam kehidupannya. Itu yang boleh ada di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami Bapa, dan kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Amin.
Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun. Selamat Hari Natal, Bapak Ibu. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru dan tahun baru dan tahun baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mari Oma dan Opa, yuk kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk kita tundukkan kepala, kita akan terima berkat yang daripada Bapa. Kita tundukkan kepala, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat dari Bapa. Biar berkat kasih karunia dari Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa, Bapak, Ibu, setiap pemirsa yang ada. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang daripada Bapa, berkat kekuatan untuk berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Bahkan berkat kekuatan untuk merespon dengan benar, untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada dunia. Terjadi dalam kehidupan Oma dan Opa, terjadi dalam kehidupan setiap pemirsa yang ikut serta dalam ibadah online ini. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.